Di video kali ini aku mau bikin pola kerah kemeja pria. Jadi langkah pertama kita buat garis bantu dulu ya. Setelah dibuat garis bantunya, tentukan lingkar leher yaitu 42 cm. Nanti teman-teman bikin pakai kertas pola ya, kertas khusus pola atau pakai koran juga boleh. Cuma ini aku pakai kertas biasa untuk contoh aja ya. Jadi nanti teman-teman pakai ukuran yang sesuai. Kalau di sini aku cuma pakai kira-kira aja karena kan ini kertasnya kecil gitu ya. Jadi tadi tentukan lingkar lehernya yaitu 42 cm. Misalnya di sini. Nah, setelah ditentukan lingkar lehernya, tentukan lagi setengah dari lingkar leher. Jadi ada 3 titik ya. Nah, dari 3 titik ini masing-masing ditarik garis ke atas. Nah, sekarang udah jadi. Aku ulangi lagi. Pertama, bikin garis bantu ya, yang ini. Setelah dibuat, tentukan lingkar lehernya yaitu 42 cm. Lalu setengah dari lingkar leher. Jadi 42 dibagi 2 yaitu 21. Ya, setelah dapat 3 titik ini, tarik garis ke atas dan dapat 3 garis ya. Jadi ini garis bantu tadi dikasih nama A. Garis A. Nah, untuk yang ini, yang 3 ini dikasih nama 1, 2, 3. Jadi ini titik A1, ini A2, A3. Ya, seperti ini. Ini A1, A2, A3. Ini langkah pertama. Langkah kedua, dari garis A naik 3,5 cm. Nah, garis ini dikasih nama garis B ya. Dari garis A ke B naik 3,5 cm. Jadi ini titik B1, ini B2, dan ini B3. Ya. Ini garis B, B1, B2, B3. Nah, dari garis B ini naik 2 cm, lalu buat garis dikasih nama C. Naik 2 cm ya. Nah, ini garis C. Jadi ini C1, C2, C3. Ya, jelas ya. Aku ulangi lagi. Garis A,
naik 3,5 dan dari garis B naik 2 cm. Dari A ke B naik 3,5, dari B ke C naik 2 cm. Oke? Lanjut dari garis C naik 5 cm untuk membuat garis D, ya. Jadi ini D1, D2, D3. Naik 5 cm ya. Nah, yang terakhir buatlah garis E, yaitu naik 1 cm aja. Jadi garis D ya. Nah, ini E1, E2, E3. Ulangi lagi ya dengan singkat. Pertama, langkah pertama, buatlah garis bantu, lalu tentukan lingkar leher. Setelah itu tentukan setengah dari lingkar lehernya. Dapatlah 3 titik, lalu tarik garis ke atas. Ya, dikasih nama garis A. Dan ini masing-masing dikasih nama 1, 2, 3. Ya, ini langkah pertama. Langkah kedua yaitu dari garis A naik 3,5 dan dari garis B naik 2 cm dan dari garis C ke D 5 cm dan dari D ke E itu 1 cm. Ya, masing-masing semuanya kayak misalnya ini nih garis A, jadi ini namanya A1, A2, A3. Begitupun semuanya kayak gitu ya, sama. Langkah ketiga yang terakhir ini yang lumayan sulit, harus fokus banget ya. Kita ambil dari garis A dulu ya. Dari titik A1 keluar 1,5 cm lalu naik 1 cm. Dari titik A1 keluar 1,5 lalu naik 1 cm. Misalnya di sini ya. Begitupun di sini di A3 keluar 1,5 lalu naik 1 cm. Ya, udah dapat ya titiknya? Masih di garis A, A1 masuk 8 cm. Misalnya dan begitupun di sini sama ya. Di A3 masuk 8 cm. Nah, titik yang ini yang tadi keluar 1,5 lalu naik 1 cm ini dikasih nama A4. Kenapa? Karena kan ini A1, ini A2, A3. Jadi ini A4. Nah, ini A5. Yang tadi masuk 8 cm. 8 cm. Begitupun di sini yang tadi masuk
8 cm, dan ini keluar 1,5 lalu naik 1 cm, ini dikasih nama A6. Ini A7. Dan jelas ya? Ulangi lagi. A1 dari titik A, ini A1, keluar 1,5 lalu naik 1 cm, dikasih nama A4. Begitupun di sini, kayak gitu ya. Nah, terus dari A1 juga masuk 8 cm lalu kasih A4, kasih nama ya. Begitupun di sini ya. Seperti ini juga sama. Jadi ini sama ya caranya. Nah, bagian garis A-nya udah selesai, pindah ke garis B. Dimulai dari B1 masuk 1,5 cm, begitupun di B3 ya. Nah, ini dikasih nama B4. Dan ini B5. Ya, masing-masing masuk 1,5 cm. Setelah ini selesai bagian garis A dan B, tinggal disambung ya titik pertitikan ini untuk membuat atau menghasilkan kerah bagian bawah, yaitu seperti kerah Shanghai. Cara nyambungnya gimana? Ambil penggaris lengkung kayak gini ya. Dari titik A1 disambung dengan A5. Ya, kayak gini. Begitupun di sini A6 dengan A7. Udah disambung ya. Kedua, disambung bagian A4 sama B4. Kayak gini. Sini juga B5 sama A5. Sudah terlihat jelas ya kerah bagian bawah atau kerah Shanghai-nya. Ya, seperti ini. Jadi bagian ini nih, nanti dipotong. Nah, lanjut. Bikin kerah bagian atas atau kerah daun kemeja pria. Ya, bagian atas. Ini bagian bawahnya udah kelar nih ya. Untuk kerah bagian atas dimulai dari garis C ya, C2. Nah, dari titik C2 masing-masing keluar atau ke kanan dan ke kiri 5 cm. Nah, dapat 2 titik ke sini 5 cm dan ke kanan 5 cm juga. Nah, ini namanya titik C4. Ini yang C5. Ya, selesai dengan garis C, pindah ke garis D. Sama ya, dari titik D2 ke kanan dan ke kiri masing-masing keluar 9 cm. Nah, titik ini ada 2 titik. Titik ini namanya D4. Ini D5.
masing-masing keluar 9 cm. Dan yang terakhir, pindah ke garis E, yaitu dari E1 keluar 1,5 cm. Ini namanya E4. Dan ini dari E3 keluar juga 1,5 cm. Ini namanya E5. Udah dapat semua pertitik-titikan, sekarang bagian persambungan. Dari titik E4 sambung dengan B4. E4 disambung dengan B4. Ya, kayak gini ya. Nah, begitupun di sini sama E5 sama B5. Terus ambil penggaris lengkung kayak gini untuk menyambungkan bagian B4 sama C4. Itu pun di sini B5 sama C5. Nah, yang terakhir disambung E4 sama D4. Sini juga sama, E5 sama D5. Nah, dapat deh. Ini bagian atas dan ini bagian bawahnya. Nah, di sini udah jadi ya, kerah kemeja pria. Ini bagian atas, ini di daunnya, ini bagian bawah. Udah aku bedain ya. Bagian bawah dilukis dengan warna hijau dan yang bagian atas dengan warna biru ya. Potong bagian bawah dulu ya. Nah, ini kerah bagian bawah bisa dikasih nama, ini kerah Shanghai ya. Bisa buat kerah di kerah koko, baju koko ya, seperti ini. Nah, lanjut ke kerah bagian atasnya. Nah, sudah jadi ya. Ini kerah bagian atas ini dan ini bagian bawah. Seperti ini. Ini versi mininya ya. Teman-teman nanti pakai kertas khusus pola atau pakai koran juga boleh. Dan yang tadi aku ukurannya yang aku sebutin itu sesuai ya. Pakai sentimeter, jangan pakai kira-kira kayak gini. Ini cuma contoh aja. Teman-teman bisa disesuaikan ya.